Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai RUP atau Rational Unified Process. Nah, nama saya eh, Eliza Sri Ayu Simarsoid dengan NIM 20140197. Di sini saya untuk menyelesaikan tugas RPA Lab 5. Di pembahasan kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai pengenalan RUP, kelebihan dan kekurangan RUP, serta pemodelan menggunakan RUP. Untuk pengenalan RUP, di sini kita harus mengetahui apa itu RUP. RUP atau Rational Unified Process itu merupakan suatu metode rekayasa perangkat lunak yang dikembangkan dengan mengumpulkan berbagai best practice dalam industri pengembangan perangkat lunak. Dan ciri utama dari RUP ini itu menggunakan use case driven dan pendekatan iteratif untuk siklus pengembangan perangkat lunak. RUP ini menggunakan konsep object oriented yang berfokus pada pengembangan model menggunakan Unified Model Language atau UML. Untuk kelebihan dan kekurangan dari RUP, ini yang akan dibahas. Yang pertama kelebihan. Di sini kelebihan dari RUP itu akses yang mudah bagi pengetahuan dasar anggota tim. Di sini juga untuk memberikan petunjuk menggunakan UML atau Unified Model Language. RUP ini juga bisa melakukan pengulangan dalam pengembangan software, bisa melakukan penambahan pada proses dan memungkinkan untuk mengontrol perubahan saat pengembangan software, serta memungkinkan menjalankan test case menggunakan Rational Manager Tool. Dan untuk kekurangan dari RUP ini sendiri, itu perlu penyesuaian terhadap lingkungan kerja. Juga perlu menyeimbangkan pengutamaan dari stakeholder, melakukan kerjasama antar tim dan mendemonstrasikan hasil secara berulang-ulang, menaikkan tingkat abstraksi dari software, serta pemusatan pada kualitas itu secara terus-menerus. Untuk pemodelan menggunakan RUP, di sini itu ada karakteristik RUP. Untuk karakteristik RUP yang pertama itu berulang atau iteratif. Pada tahap ini itu tahap pengembangan untuk setiap produk yang diserahkan atau rilis dilaksanakan secara berulang atau iteratif. Untuk yang kedua, ini arsitektur sentrik. Pada tahap ini itu menggunakan arsitektur sistem sebagai artefak utama untuk konseptualisasi, konstruksi, pengelolaan, dan penyusunan sistem selama pengembangan. Dan use case driven ini sebagai ciri utama dalam pengembangan RUP itu menggunakan use case sebagai artefak utama untuk menetapkan perilaku sistem yang diinginkan dan komunikasi kepada stakeholder. Dan yang terakhir ini ada risk driven, ini untuk menghilangkan atau mengurangi risiko-risiko yang dapat menghambat kesuksesan proyek. Untuk yang selanjutnya ada arsitektur RUP. Nah, di arsitektur RUP ini ada terbagi menjadi dua dimensi, yaitu yang horizontal dan yang vertikal. Nah, untuk yang di horizontal ini tuh meliputi aspek-aspek dinamis yang terdiri dari 4 fase atau 4 tahapan, yaitu inception, elaboration, construction, dan transition. Ini akan dijelaskan di slide selanjutnya. Serta untuk yang vertikal itu meliputi yang ini, workflows ini itu aspek-aspek statis, ada business modeling, requirements, analysis and design, implementation, test, deployment, configuration and change management, project management, dan yang terakhir environment. Untuk fase pengembangan RUP yang kayak di slide sebelumnya tadi ada 4, itu ada inception, elaboration, construction, dan transition. Nah, di sini untuk yang inception atau permulaan itu fasenya meliputi penentuan manfaat perangkat lunak, penetapan bisnis case atau proposal bisnis, dan perencanaan proyek.
yang fase elaboration atau pemerincian ini itu menentukan use case atau set of activities software serta rancangan arsitekturnya. Untuk yang fase construction atau konstruksi ini fase membangun produk software secara lengkap untuk dipakai oleh user. Dan yang fase terakhir atau transition ini atau transisi ini pengujian software, perbaikan masalah yang muncul saat testing, dan penyerahan software kepada user. Untuk yang vertikal tadi atau RUP workflows, di sini yang pertama ada business modeling. Nah, di business modeling ini ada apa aja? Di sini ada membuat dokumen bisnis proses atau bisnis use case untuk menjamin stakeholder paham kebutuhannya. Di yang workflows yang kedua atau requirement ini, nah di sini apa yang harus dikerjakan oleh sistem dan membolehkan developer dan customer untuk menyetujuinya. Untuk di yang workflows analisis dan desain ini, bagaimana cara merealisasi sistem. Di sini juga akan menemukan problem dan juga solusi yang mungkin akan muncul dalam sistem. Di workflows implementation, nah di sini implementasi kelas dan objek dengan komponen, tes komponen yang dihasilkan, integrasi hasil dari masing-masing tim menjadi satu sistem, dan di workflows test ini itu memeriksa interaksi antar objek, menggabungkan komponen, dan memeriksa apakah semua kebutuhan itu sudah terpenuhi. Untuk di workflow selanjutnya atau deployment ini, itu untuk menghasilkan produk release yang sudah dibuat dengan sukses, membuat external release, packing, distributing, dan install software. Di RUP configuration and management ini, di sini menyediakan panduan pengaturan software system, mengatasi perubahan request management, dan pelaporan kerusakan. Untuk di workflows yang work project management, di sini itu menyediakan framework untuk mengatur software intensive project, panduan planning, staffing, executing, monitoring, dan pengaturan resiko dan mengatur resiko yang ada. Untuk yang untuk yang workflows terakhir ini itu ada environment. Di sini itu menyediakan software development organization serta software development environment untuk tim pengembang. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Untuk sumber atau referensi yang saya ambil dari untuk sumber atau referensi materi yang saya jelaskan ini saya ambil dari modul rekayasa perangkat lunak EKLC Ilmu Komputer Laboratory Center. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.